Moderator, Ya, ya, kita silakan mulai saja ya. kita mulaikan saja ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, salam sejahtera dan salam kebaikan untuk kita semua. Selamat malam Bapak Ibu guru peserta Diklat Edukasi Bedah Tuntas Penelitian Tindakan Kelas. Senang sekali saya Alaya Al-Fatihah di sini bertindak sebagai moderator akan memandu jalannya acara ini selama 40 menit ke depan. Apa kabar Bapak Ibu guru pada malam hari ini? Baik. Baik ya, alhamdulillah. Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, sebelum kita beranjak ke acara, kita adakan bersama dulu ya Bapak Ibu sebagai dokumentasi atau bukti fisik ya. Kita mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa on cam ya, supaya wajahnya terlihat. Ya, slide kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru. Langsung saja sebelum kita ke materi, izinkan saya akan membacakan beberapa CV dari pemateri kita pada malam hari ini. Nama beliau adalah Bapak Slamet Riyadi Jailani MPD, alamat Keruak, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Nah, mungkin yang dari NTB sudah banyak yang tahu ya. Nah, familiar gitu. Dan untuk riwayat pendidikan, beliau S1 menempuh pendidikan di Universitas Hamzan Wadi. Untuk S2, beliau menempuh pendidikan di Universitas Surakarta. Dan untuk pendidikan doktoral, sekarang ya, mohon maaf. Dan untuk pendidikan doktoral beliau sekarang sedang berada dalam proses di Universitas Negeri Malang. Kita doakan semoga pendidikan beliau dilancarkan dan segera selesai ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Adapun di sini beberapa hal terkait dengan Bapak Slamet. Salah satu asesor PP Batan dan calon guru penggerak. Beliau juga merupakan dosen instruktur PPG di Universitas Hamzan Wadi. Dan beliau juga dosen, salah satu dosen di Universitas Hamzan Wadi. Beliau salah satu dosen yang aktif di bidang publikasi jurnal ilmiah, baik di ranah nasional maupun di internasional, Bapak Ibu. Baik, sepertinya cukup ya untuk pengenalan background beliau. Langsung saja, sepertinya Bapak Ibu guru sudah tidak sabar untuk mendengarkan materi kita pada malam hari ini. Langsung saja kita simak paparan dari narasumber atau pemateri kita, Bapak Slamet Riyadi Jailani. Kepada beliau disilakan. Oke, halo Bapak Ibu, bisa terdengar suara saya? Halo, cek Bisa, sound. Pak. Bisa, Ya? Pak? Jelas ya Bapak Ibu ya? Iya, jelas. Baik, terima kasih. Izin saya mengambil waktu Bapak Ibu karena pada malam hari Bapak Ibu biasanya istirahat ya Bapak Ibu ya. Namun Bapak Ibu ini guru yang hebat, tidak apa namanya henti-hentinya untuk berinovasi dan mencari ya. Tapi bukan menuntut ilmu, tapi mencari ilmu ya Bapak Ibu. Karena ilmu itu tidak boleh dituntut karena ilmu tidak salah Bapak Ibu. Baik, saya izin share slide dulu Bapak Ibu. Ini terkait PTK ya. Mohon maaf juga karena sesi sebenarnya yang saya apa namanya dapatkan itu kan sesi 3 ya Bapak Ibu, ketiga. Namun karena saya minta ke panitia izin untuk mengambil sesi lebih awal karena ada kegiatan yang harus diselesaikan di kampus plan saya tadi sudah dibacakan CV saya dan studi lanjut ya Bapak Ibu.
Universitas Negeri Malang. Konsentrasi saya Bapak Ibu di bidang bahasa Inggris, namun kajian dalam PTK ini tidak ada yang membedakan Bapak Ibu ya. Mungkin nanti kan kita banyak lebih sharing ya, berdiskusi terkait metodologinya Bapak Ibu ya. Nah, sebelum masuk ke materi Bapak Ibu, sekiranya Bapak Ibu izinkan saya bertanya, Bapak Ibu selama ini sudah mengenal PTK itu eh, sejak kapan Bapak Ibu? Atau suatu hal yang baru gitu? Atau ini sudah biasa Bapak Ibu lakukan? Mohon di kolom chat ya Bapak Ibu ya diberikan komentarnya. Sudah berapa sering Bapak Ibu mengenal PTK ini ya Bapak Ibu ya? Nanti ini akan sebagai dasar untuk pemahaman dalam materi yang saya sampaikan ini Bapak Ibu. Mohon diberikan di kolom chat Bapak Ibu ya komentarnya. Ya, bisa diketikkan jawabannya di kolom chat ya, Bapak Ibu. Silahkan. Di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Ya. Baik Bapak Ibu, sejauh ini Bapak Ibu sudah mengenal PTK itu sejak kapan Bapak Ibu? Apakah sejak Ibu sudah terangkat menjadi guru atau baru ini ya Bapak Ibu ya mengenal PTK ini? Iya, ini ada ya mengenal PTK 8 tahun ya Bapak. Ini sudah lama nih PTK. Lama ya mengenal PTK ada 8 tahun. Ya, saat jadi mahasiswa di FK Unggulan ya. Oke. Dan lagi Bapak Ibu silakan. Ini sudah lama ya 8 tahun. Nah, namun 8 tahun tapi dengan sekarang ini belum belum ada inovasi ya yang Bapak Ibu buat, hanya sebatas tugas akhir gitu ya Bapak Ibu ya di apa S1-nya waktu itu. Nah, saya jadi mahasiswa itu ya. Ini banyak apa pengalamannya ketika jadi mahasiswa ya Bapak Ibu ya. Oke, masa kuliah dulu. Rata-rata masa kuliah Bapak Ibu ya. Rata-rata masa kuliah. Jadi sejak atau ketika menjadi guru, Bapak Ibu tidak pernah menulis gitu ya PTK. Ya semester 5 ya, sekarang sedang menyusun proposal. Oke, baik Bapak Ibu. Eh, ini ada beberapa ya sebagai sampel saja. Iya, ada yang baru 5 tahun, ada yang ya pada semester 5 ya. Ketika menyusun proposal, ada lagi Bapak Ibu? Cukup ya Bapak Ibu, baik. Jadi Bapak Ibu sudah ada background knowledge-nya ya, gambaran awal bahwa Bapak Ibu mengenal PTK itu tidak asing lagi. Gitu. Nah, tentu mungkin pemahaman atau pandangan-pandangan terkait PTK itu mungkin berbeda-beda Bapak Ibu ya. Konsep yang Bapak Ibu dapatkan ketika waktu masa perkuliahan dan ketika dalam Bapak Ibu sudah menjadi seorang guru ya Bapak Ibu ya. Nah, perlu nanti di sini ada lebih banyak inovasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Ketika jadi mahasiswa, Bapak Ibu belum mengalami bagaimana real teaching-nya Bapak Ibu. Ya. Tetapi ketika menjadi seorang guru, pada saat ini Bapak Ibu sudah banyak sebenarnya melakukan tindakan-tindakan itu. Hanya saja Bapak Ibu tidak membuat dalam bentuk karya tulis ini. Ya Bapak Ibu ya, sebenarnya Bapak Ibu sudah melakukan hal itu. Baik seperti apa PTK itu Bapak Ibu, saya flashback sedikit terkait PTK ini secara uh, konsepnya ya Bapak Ibu. Sebenarnya apa itu PTK ya Bapak Ibu ya? Tindakan kelas gitu. Baik, penelitian tindakan kelas. Jadi yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu adalah meningkatkan praktik pendidikan ya Bapak Ibu ya dalam PTK itu. Nah, pertanyaan saya Bapak Ibu, apakah PTK itu harus di dalam kelas ya Bapak Ibu? Ini kan penelitian tindakan kelas gitu. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu ini PTK itu harus di kelas atau memang boleh di luar kelas?
Oke, silakan di kolom chat Bapak Ibu ya. Ini untuk apa memancing ini ya pemahaman Bapak Ibu terkait dengan PTK ini ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu berikan komentar di kolom chat apakah PTK itu harus dilakukan di dalam kelas atau bisa di luar kelas Bapak Ibu. Ini kita flashback aja pemahaman background sebelumnya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu di kolom chat boleh memberikan tanggapan. Harus di dalam kelas ya. Yang lain boleh Bapak Ibu silakan berikan tanggapannya. Harus dalam kelas. Dua-duanya bisa. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Boleh di luar kelas menyesuaikan dengan metode model pendekatan yang digunakan. Ada lagi Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu ternyata sudah ada gambarannya ya, sudah memahami PTK sebelumnya. Oke, silakan lagi Bapak Ibu ada yang memberikan tanggapan. Harus dalam kelas gitu ya. Oke. Ya, karena di situ PTK itu kan penelitian tindakan kelas gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi harus di dalam kelas. Baik, Bapak Ibu, ini Bapak Ibu sudah memberikan tanggapan, pendapat Bapak Ibu bagus gitu ya. Baik, yang silakan mau melakukan tindakan di dalam kelas boleh silakan, maupun di luar kelas juga boleh silakan ya. Karena proses pembelajaran itu tidak harus di dalam kelas Bapak Ibu. Hanya saja ya idealnya atau dominannya itu kan dilakukan di dalam kelas sehingga dibuatlah dalam bentuk penelitian tindakan kelas. Gitu. Tapi kalaupun Bapak Ibu melakukan tindakannya itu di luar kelas ya silahkan gitu ya tergantung nanti konteks yang Bapak Ibu lakukan gitu ya. Baik ini sebagai background knowledge saja Bapak Ibu untuk pemahaman tentang PTK itu seperti apa gitu ya. Nanti akan kita fokus pada metode penelitian tindakan kelas itu seperti apa, langkah-langkah yang Bapak Ibu lakukan seperti apa. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, adapun tujuan ya Bapak Ibu. Kira-kira tujuannya menurut Bapak Ibu penelitian tindakan kelas apa sih sebenarnya tujuannya gitu ya. Baik, saya lanjut saja Bapak Ibu. Tujuannya ya, tujuannya penelitian kelas itu Bapak Ibu ya kalau di sini saya sedikit memaparkan agak sedikit ya Bapak Ibu ya. Bukan mengatasi masalah tanpa masalah ya. Ya. Ini PTP tujuannya itu bukan mengatasi masalah tanpa masalah gitu ya. Ini teorinya Pegadaian Bapak Ibu ya. Tapi dalam konteks PTK itu adalah mengatasi masalah dengan solusi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu berdasarkan masalah dulu itu ya. Secara landasannya itu adalah memecahkan masalah Bapak Ibu. Ya, dengan apa Bapak Ibu? Dengan solusi gitu ya. Itu nanti Bapak Ibu yang menawarkan solusinya apa gitu ya untuk memecahkan permasalahan yang Bapak Ibu hadapi di dalam kelas gitu ya dalam siswanya. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu ke materi berikutnya. Nah, itu keras seperti ya Bapak Ibu ya. Settingnya dari di kelas ya Bapak Ibu ya. Boleh di luar kelas juga tergantung konteks dan permasalahannya dialami sebagian besar siswa ya Bapak Ibu ya. Tujuannya tadi sudah saya sampaikan dan nanti dapat dilakukan oleh seorang peneliti dan berkolaborasi dengan pihak lain, Bapak. Baik, ini hanya beberapa konsepnya. Nah, ini Bapak Ibu kita fokuskan ke prosedurnya, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti ketika melakukan penelitian tindakan kelas, Bapak Ibu mulai dari awal dulu refleksi awal, Bapak Ibu. Ya, di warna kuning itu Bapak Ibu fokuskan dulu ke refleksi awal. Apa yang dimaksud refleksi awal di sini, Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu mengidentifikasi masalahnya dulu, gitu ya. Tapi begini Bapak Ibu, jangan sampai fokusnya masalahnya ke siswa. Kecenderungan seorang guru ya kita, mohon maaf Bapak Ibu, tidak hanya Bapak Ibu, tetapi saya juga ya Bapak Ibu ya, dan Bapak Ibu yang lain, kecenderungannya itu menjadi permasalahan itu pada titiknya di siswa atau mahasiswa Bapak Ibu. Jarang sekali kita memflashback gitu ya, bahwa permasalahan itu berdasarkan dari guru, bisa jadi media pembelajaran yang kita lakukan, bisa jadi materi yang kita sampaikan, atau atmosfer di dalam lingkungan kelas itu, Bapak Ibu, dan yang lainnya, Bapak Ibu ya. Jadi
kecenderungan PTK itu lebih kepada real kondisinya. Gitu ya Bapak Ibu ya, dalam mengidentifikasi. Jadi jangan fokus kepada permasalahan yang dimiliki oleh siswanya. Misalkan Bapak Ibu yang dalam bidang bahasa misalkan, siswa kemampuannya rendah di dalam menulis misalkan. Jadi jangan fokus ke situ Bapak Ibu, tetapi ada real condition yang lain yang bisa Bapak Ibu identifikasi gitu ya Bapak Ibu. Memang pada dasarnya nanti ketika merumuskan judul, Bapak Ibu fokus pada pembelajaran yang Bapak Ibu ajarkan gitu ya. Nanti akan saya sampaikan juga ada contoh judul yang Bapak Ibu bisa rancang gitu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ada pengenalan lapangan Bapak Ibu atau peneliti dari luar. Nah, setelah itu Bapak Ibu baru bisa merumuskan permasalahan Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu mengidentifikasi masalah, kemudian sampai dengan merumuskan masalah, Bapak Ibu sudah mulai dalam tahap perencanaan tindakan. Tentunya di sini Bapak Ibu sebelum bertindak, Bapak Ibu membuat modul ajar kalau dalam konteks kurikulum merdeka ya Bapak Ibu ya. Jadi sebelum Bapak Ibu melakukan tindakan kelas, melakukan proses pembelajaran di dalam kelas, maka Bapak Ibu harus secara administrasi Bapak Ibu melakukan perancangan pembelajarannya, perencanaan tindakan, yaitu dalam bentuk modul ajar yang Bapak Ibu lakukan. Baik, setelah Bapak Ibu merancang ya rencana pembelajaran, maka Bapak Ibu nanti akan melakukan tindakan, ya tindakan. Nah pertanyaannya Bapak, apakah tindakan itu cukup dengan satu kali tindakan? Itu menjadi bahan pertanyaannya Bapak Ibu ya. Nah, nanti kita akan berdiskusi setelah materi ini Bapak Ibu, apakah tindakan itu akan dilakukan dalam satu kali tindakan atau bisa beberapa kali tindakan. Itu Bapak Ibu ya. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan tindakan, nah tentu Bapak Ibu melakukan observasi gitu ya. Tidak terlepas dari observasi untuk mengevaluasi apa yang sudah Bapak Ibu lakukan di dalam tindakan itu gitu ya. Apa yang diobservasi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu dalam melakukan proses pembelajaran itu gitu ya. Bagaimana implementasi yang Bapak Ibu lakukan di sana. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu dari hasil observasi itu Bapak Ibu tahu apa yang belum terpecahkan dari masalah yang Bapak Ibu identifikasi itu gitu ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu maka akan melakukan refleksi. Refleksi dalam arti Bapak Ibu harus bagaimana untuk merefleksi dari proses yang Bapak Ibu lakukan itu. Nah, Bapak Ibu nanti ketika itu ketika refleksi Bapak Ibu lebih tahu apa hasil yang Bapak Ibu dapatkan dalam tindakan yang Bapak Ibu terapkan di dalam proses pembelajaran itu. Nah, jika Bapak Ibu tidak terpecahkan masalah yang Bapak Ibu lakukan dalam satu tindakan itu, ya, maka Bapak Ibu akan melanjutkan ke tindakan yang berikutnya, sehingga nanti ada pola siklus ya Bapak Ibu ya. Kalau PTK itu berpola siklus, ya. Model dasar PTK itu seperti ini Bapak Ibu. Mulai dari perencanaan, aksi yang Bapak Ibu lakukan, kemudian observasi dan refleksi. Nah, jika dalam siklus ini Bapak Ibu tidak mendapatkan pemecahan masalah dari real condition yang Bapak Ibu temukan di dalam mengidentifikasi masalah tadi, maka Bapak Ibu akan melanjut ke dalam siklus berikutnya, gitu ya, tindakan berikutnya. Tetap mulai dari perencanaan Bapak Ibu, lalu kemudian Bapak Ibu melakukan tindakan lagi. Setelah melakukan tindakan, lalu kemudian nanti Bapak Ibu juga melakukan observasi, gitu Bapak Ibu ya. Nah, tentu nanti setelah observasi Bapak Ibu juga akan melakukan refleksi. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mengukur apa yang Bapak Ibu hasilkan dari proses ya perencanaan di siklus 1 dan di siklus 2. Bapak Ibu bisa bandingkan ada peningkatan enggak dari siklus 1 dan siklus 2 gitu. Nah, jika tidak ada Bapak Ibu, maka Bapak Ibu nanti akan melanjutkan siklus berikutnya. Nah, pertanyaannya, sampai berapa siklus? Nah, gitu ya. Nanti kita akan jawab di dalam diskusi di sesi tanya jawab Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan ke dalam materi berikutnya. Ini ya Bapak Ibu ya. Nanti ini dalam bentuk siklus. Oke. Siklus. Baik. Ini ya step-stepnya bisa Bapak Ibu lanjutkan. Oke. Ya, peran peneliti. Oke, nanti ini saya skip saja Bapak Ibu. Oke. Langsung ke metodologinya ya Bapak Ibu. Ke metodologinya. Nah ini
struktur proposalnya seperti ini Bapak Ibu, dalam metode kita. Pemateri sebelumnya sudah memaparkan ya, ya di dalam bagaimana merancang background atau latar belakang gitu ya, sudah dipaparkan oleh pemateri sebelumnya. Nah, di sini kebetulan saya fokusnya ke metodologi penelitiannya Bapak Ibu. Jadi nanti dalam metodologi penelitian itu Bapak Ibu mulai dari setting dulu. Setting ini nanti Bapak Ibu bagaimana men-setting penelitian yang Bapak Ibu lakukan gitu ya. Nanti ada contoh yang saya berikan di dalam slide ini. Kemudian nanti Bapak Ibu menentukan subjek penelitiannya. Subjek penelitian ini yang dimaksud nanti Bapak Ibu misalkan kalau satu kelas yang Bapak Ibu fokuskan dalam subjek penelitian itu, maka nanti Bapak Ibu lebih cenderung ke satu kelas itu ya, subjek penelitiannya. Nah, lalu kemudian nanti metode penelitiannya itu yang metodenya PTK Bapak Ibu ya. Prosedurnya nanti ada langkah-langkah yang Bapak Ibu gunakan. Ini nanti saya kasih di slide berikutnya ada contoh. Nah, setelah melakukan prosedur penelitiannya itu nanti ada teknik pengumpulan data Bapak Ibu ya. Ada teknik pengumpulan data dan yang terakhir setelah data Bapak Ibu dapatkan, kemudian nanti Bapak Ibu akan menganalisa data gitu ya. Jadi nanti prosesnya secara ilmiah. Baik seperti apa langkah-langkah yang Bapak Ibu lakukan? Mulai dari judul dulu Bapak Ibu ya. Mulai dari judul nanti akan kita masuk ke setting penelitiannya sampai dengan menganalisa data. Baik. Saya mulai dari judul dulu Bapak Ibu, ini kan akan sinkron dengan metode yang Bapak Ibu gunakan gitu ya. Jadi kalau judulnya itu belum jelas ya arahnya, maka nanti desain penelitiannya itu akan tidak sesuai gitu Bapak Ibu. Jadi judul penelitiannya kira-kira seperti ini Bapak Ibu ya. Ada berisi unsur-unsur ya, kemudian ada masalah, ada solusi atau metode setting dan tahap pelaksanaannya dalam penelitiannya itu gitu Bapak Ibu. Contohnya seperti ini judulnya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu nanti bisa mendesain judul ya. Dalam judul itu silakan Bapak Ibu mau mengatur tata bahasanya seperti apa itu tergantung Bapak Ibu. Yang penting kuncinya Bapak Ibu adalah bagaimana Bapak Ibu meningkatkan permasalahan itu. Ya, sebagai fokus kita di sini misalkan seperti contoh judul ini Bapak Ibu adalah penguasaan kosakata misalkan. Nah, penguasaan kosakata ini menjadi permasalahan yang Bapak Ibu alami, gitu ya. Lalu nanti solusi yang Bapak Ibu tawarkan itu adalah media gambar. Ini contoh saja Bapak Ibu. Misalkan kalau Bapak Ibu memiliki model pembelajaran yang lain atau media-media yang lain, silahkan itu ditawarkan untuk memecahkan permasalahan itu Bapak Ibu. Nah, ini hanya contoh saja Bapak Ibu ya. Adapun dalam mendesain judul ini, silahkan Bapak Ibu mau diotak-atik seperti apa. Yang penting tujuannya dalam meningkatkan itu Bapak Ibu ya. Jangan sampai terlepas dari unsur-unsur yang tadi saya sampaikan di awal. Baik, mulai dari judul dulu Bapak Ibu. Kalau judulnya sudah fix, di sini kata kuncinya adalah meningkatkan. Kalau di judul itu ada kata meningkatkan, otomatis ini sudah dalam bentuk PTK. Tetapi kalau Bapak Ibu mendesainnya nanti dalam bentuk pengaruh, maka desain penelitiannya tidak akan dalam bentuk PTK Bapak Ibu. Beda lagi. Nanti ini kata kunci yang harus Bapak Ibu pahami di dalam judul. Jadi nanti kalau sudah meningkatkan di situ di dalam judulnya, maka akan cenderung desainnya itu PTK. Jangan sampai nanti kalau di judulnya itu berpengaruh, ya, mencari pengaruh di desainnya itu PTK, maka nanti ibaratnya kepalanya itu kucing, ekornya itu kebo misalkan. Nah itu jadi harus sinkron. Kepalanya kucing, maka ekornya kucing gitu. Jangan sampai kepalanya kucing, ekornya kebo. Nah gitu ya. Jadi judulnya itu adalah meningkatkan, maka nanti desainnya itu adalah PTK gitu. Jangan sampai berpengaruh sementara desainnya itu PTK. Nah, itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi tolong di judulnya itu harus dipahami betul itu ya. Apakah dia berpengaruh atau dia meningkatkan konteksnya gitu Bapak Ibu. Baik. Jadi Bapak Ibu jadi contoh tadi bisa dijadikan Bapak Ibu untuk bagaimana nanti mendesain judul ya Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan ke prosedurnya Bapak Ibu ya. Mulai dari setting Bapak Ibu. Nah, setting ini Bapak Ibu nanti akan menjelaskan tempat penelitiannya Bapak Ibu ya. Yang berisi alamat sekolahnya boleh, deskripsikan geografi sekolahnya juga boleh ya Bapak Ibu ya. Dan lingkungannya Bapak Ibu. Atau bisa jadi deskripsi reputasi sekolahnya boleh dicantumkan dalam setting penelitiannya Bapak Ibu. Oke ya. Nah, yang berikutnya di dalam setting itu Bapak Ibu ada waktu penelitiannya Bapak Ibu. Jangan sampai tadi di awal itu saya lihat Bapak Ibu ada yang 8 tahun yang lalu pada semester 5 kegiatannya. Sementara laporannya itu
tindakan yang Bapak Ibu lakukan itu sekarang gitu ya. Jangan sampai ada yang 7 tahun yang lalu. Nah itu tadi saya pancing di situ Bapak Ibu. Sehingga di sini waktu penelitiannya itu harus sinkron dengan Bapak Ibu yang Bapak Ibu lakukan pada saat ini gitu ya. Baik. Adapun waktunya nanti yaitu berisi uraian kegiatan penelitiannya Bapak Ibu dan waktu pelaksanaan dalam bentuk metrik. Oke, silahkan di desain grafiknya dalam bentuk metrik boleh Bapak Ibu ya seperti itu. Oke, saya lanjutkan ke subjek penelitiannya Bapak Ibu. Nah, subjek yang dimaksud tadi sudah saya sampaikan itu bisa nama kelasnya Bapak Ibu ya. Misalkan kalau di bahasa Indonesia misalkan itu di kelas di fase D misalkan atau fase E ada 2 atau 3 kelas, maka nanti fokus pada satu kelas saja Bapak Ibu ya sebagai partisipannya dalam penelitian tindakan kelasnya. Jumlah siswa dalam kelas itu ya, kondisi psikologi siswa itu bisa dicantumkan ya, kondisi sosiologisnya juga boleh ya, rujukan penelitian dalam PTK itu seperti apa. Nah ini di subjek penelitian yang Bapak Ibu nanti rancang ya Bapak Ibu ya. Baik, saya lanjutkan berikutnya metode penelitian yang Bapak Ibu gunakan. Ya tadi sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Sesuai dengan judul. Kalau dia meningkatkan ya itu metodenya penelitiannya itu adalah PTK ya Bapak Ibu. Nah, konsepnya itu ya sama ya, PTK Bapak Ibu. Rancangan penelitiannya. Ya, jangan lupa Bapak Ibu, dalam PTK itu seperti apa? Tadi kan ada mulai dari planning, ya, rencana, terus kemudian ada tindakan ya, setelah tindakan ada observasinya, lalu kemudian nanti ada refleksinya. Jangan lupa refleksi juga Bapak Ibu. Jadi ini tindakan-tindakan yang Bapak Ibu lakukan ya, proses dalam metodologi penelitiannya ya, di dalam rancangan penelitian yang dilakukan dalam tindakan kelas ini Bapak Ibu. Nah, yang terakhir itu Bapak Ibu dalam metodologi penelitian ini, alasan yang digunakannya PTK itu seperti apa ya Bapak Ibu di metodologi penelitian ini. Nah, contoh rumusan metode penelitian seperti ini. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian tindakan kelas. Jadi nanti jangan lupa karena di sini ada rujukan teorinya Bapak Ibu ya. Menurut siapa gitu ya, PTK itu rancangannya ada sebagai berikut ya. Dan tindakannya itu siklusnya berapa siklus gitu tergantung nanti Bapak Ibu. Idealnya berapa siklus yang Bapak Ibu gunakan. Nanti kita diskusi ya, berapa siklus akan kita gunakan itu nanti kita diskusi di sesi tanya jawab. Baik, oke. Terus prosedur penelitiannya Bapak Ibu ya. Jadi sudah saya sampaikan di prosedur penelitian itu berisi langkah-langkah seperti ini. Ada refleksi awal. Refleksi awal itu tadi kan Bapak Ibu melakukan identifikasi masalah ya Bapak Ibu ya. Identifikasi masalah ada fact finding analysis ya. Menganalisis fakta-fakta yang ada gitu ya, perencanaan tindakan, lalu kemudian pelaksanaan tindakan ya, dan pengamatan hasil tindakan. Ini jangan lupa Bapak Ibu ya, mengamati dan kemudian setelah mengamati lalu kemudian kita refleksi kekurangan-kekurangan yang ada. Nah, tentu nanti juga setelah itu ada perencanaan ulang lagi ya. Seperti itu polanya Bapak Ibu, seperti roda berputar gitu. Iya. Oke. Contoh rumusan proses penelitiannya seperti ini Bapak Ibu tadi ya akhirnya ini seperti ya, memahami teks dalam penguasaan kosakata. Karena Bapak Ibu fokusnya di judulnya tadi adalah tentang penguasaan kosakata di dalam memahami teks ini sebagai refleksi awalnya seperti apa. Nah, untuk fact finding analisisnya Bapak Ibu sebelum ngajar itu kan ada tes diagnostik ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti dari tes diagnostik itu bisa Bapak Ibu cantumkan di dalam contoh dari prosedur penelitian yang Bapak Ibu lakukan gitu ya. Nah ini jadi dasar awalnya seperti apa. Nanti Bapak Ibu ini sebenarnya sudah Bapak Ibu lakukan gitu, tinggal dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah. Oke, dan adapun contoh prosedur yang berikutnya itu perencanaan tindakan ya, atas dasar masalah dan penyebabnya. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri ya langkah-langkah yang Bapak Ibu akan lakukan sebagai contoh saja. Nah, kemudian contoh rumusan prosedur penelitian ini yang terakhir adalah refleksi Bapak Ibu. Tentu nanti yang paling akhir itu adalah refleksi dari semua tindakan yang Bapak Ibu lakukan. Oke, nanti Bapak Ibu ini sudah diserahkan ke panitia, materinya tinggal nanti Bapak Ibu tuntut di situ yang lebih lengkap. Baik, bagaimana teknik pengumpulan datanya Bapak Ibu? Tentu di sini kan namanya ilmiah Bapak Ibu ya, harus prosedur gitu. Setelah Bapak Ibu melakukan penelitian ya, tindakan penelitian, maka Bapak Ibu pengumpulan datanya seperti apa? Teknik pengumpulan datanya seperti apa? Ya. Nah, di dalam penelitian PTK Bapak Ibu ada 2 jenis data yang Bapak Ibu gunakan. Apa itu Bapak Ibu data yang Bapak Ibu gunakan? Ada data kuantitatif,
dan data kualitatif, Bapak. Nah, pertanyaannya, apakah PTK itu bagian daripada penelitian kuantitatif ataukah dia kualitatif, Bapak Ibu? Nah, nanti kan kita jawab di sesi tanya jawab, Bapak Ibu ya. Baik, di sini Bapak Ibu nanti akan menggunakan dua bentuk data ya, pengambilan data. Ada data kuantitatifnya dan ada data kualitatifnya. Baik, berikutnya ada teknik pengumpulan data dalam bentuk tes, Bapak Ibu. Ya, nanti Bapak Ibu misalkan tadi ada kosakata, maka nanti Bapak Ibu akan memberikan tes dalam bentuk kosakata gitu ya. Ya, tergantung dari bentuk judulnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengukur kemampuan siswa dalam memahami materi fisika atau biologi gitu dalam materi IPA, maka nanti akan tesnya ke situ Bapak Ibu. Gitu ya, tergantung mapelnya masing-masing gitu. Nah, selain dari tes, nanti ada yang non tes bentuknya Bapak Ibu. Yang non tes itu seperti ada pengamatan, observasi ya Bapak Ibu ya, melakukan observasi, kemudian ada sesi teknik wawancara gitu. Bisa diwawancari, siapa yang diwawancari? Bisa siswanya gitu ya, yang terlibat di situ nanti yang jadi fokus permasalahannya gitu. Atau misalkan secara kurikulum, bidang kurikulum yang ditanyakan. Kebetulan kurikulumnya misalkan tidak ada permasalahan gitu. Jadi bidang kurikulum bisa diwawancarai. Semua elemen yang termasuk di sana yang menjadi real kondisinya Bapak itu bisa menjadikan sumber data. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bisa menggunakan analisis dokumen, gitu ya. Nanti di sini bisa Bapak Ibu menggunakan focus group, discussion dan lain sebagainya. Tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Apakah Bapak semua boleh kita pakai? Ya, tapi kalau semuanya nanti Bapak Ibu yang ribet. Mana yang menurut Bapak Ibu itu penting itu Bapak Ibu ya. Misalkan kalau tes dengan pengamatan dan wawancara saja, misalkan, silakan itu saja. Tapi kalau mengambil semuanya nanti Bapak Ibu tambah ribet gitu ya. Mana menurut Bapak Ibu yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu, gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Nanti jenis datanya di sini Bapak Ibu ya bisa Bapak Ibu baca-baca sendiri ya. Kemudian data yang kuantitatif itu seperti apa gitu ya. Nah, setelah Bapak Ibu mendapatkan data, maka Bapak Ibu harus menganalisis data. Tidak cukup Bapak Ibu mendapatkan data mentah, tetapi perlu dianalisis gitu ya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu akan menganalisis data gitu, teknik analisis data. Yang terakhir Bapak Ibu lakukan itu adalah analisis data. Sebelum masuk ke pembahasan Bapak Ibu hasil ya. Ini kan metodologi dulu. Jadi metodologi ini adalah perancangan langkah-langkah yang akan Bapak Ibu lakukan ketika dalam proses tindakan kelas itu sampai dengan menganalisis data ini. Kalau sudah Bapak Ibu mendapatkan data, kemudian dianalisis, baru dibahasakan dalam bentuk hasil gitu. Nah, nanti akan dibahas oleh sesi berikutnya Bapak. Untuk berikutnya nanti ada sesi berikutnya. Nah, ini di teknik analisa data ini Bapak Ibu tadi kan ada data kuantitatif dan kualitatif. Gitu. Nanti data kuantitatif akan dianalisis menggunakan apa gitu Bapak Ibu ya. Dan data kualitatif nanti akan menggunakan analisis apa. Nah, itu nanti Bapak Ibu harus dibedakan. Data kuantitatif dan kualitatifnya itu dianalisis dengan menggunakan masing-masing alat gitu ya. Nah, terus kemudian nanti seperti apa yang Bapak Ibu akan buat ya, gitu. Nanti di sini contoh yang sudah ada Bapak Ibu bisa gunakan ini ya. Nah, kalau di data kuantitatif Bapak Ibu nanti hanya fokus pada statistik deskriptifnya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kira-kira menurut Bapak Ibu ini asing ya data deskriptif statistik itu. Kalau data deskriptif statistik itu nanti Bapak Ibu sebelum melakukan tindakan itu kan ada pretest dulu ya sama post test gitu yang diberikan. Nah, nanti hasil pretest sama post test itu yang dianalisis dengan menggunakan data kuantitatif gitu ya. Lalu kemudian nanti dianalisa untuk mengetahui deskriptif statistik ini. Nah, di deskriptif statistik ini Bapak Ibu akan mencari nilai rata-rata dan simpangan baku, standar deviasinya. Ya, dari hasil pretest dan post-testnya Bapak Ibu. Nah, prosedurnya nanti Bapak Ibu bisa dilihat di contoh yang sudah diberikan oleh panitia. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu lakukan di dalam prosedur penelitian yang Bapak Ibu lakukan dalam metodologi ini Bapak Ibu, dalam metodologi PTK gitu ya. Nah, ini beberapa pertanyaan bisa Bapak Ibu lakukan nanti. Baik, saya kira itu saja mungkin ya. Ya, dan selaku moderator ini terkait dengan materi yang saya sampaikan, nanti lebih banyak kita akan berdiskusi Bapak Ibu ya terkait metode penelitian yang akan Bapak Ibu lakukan.
lakukan. Baik, itu saja dari saya sebagai pengantar materi dulu Bapak Ibu. Terima kasih ya bagi yang sudah mendengarkan, menyimak, dan memahami. Ya, matur tampiasih, matur nuhun, thank you very much. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bapak atas materinya yang Masya Allah sekali ya. Kalau bahasa anak muda ini daging semua ya. Baik, langsung saja mungkin supaya lebih interaktif juga materi kita. Bapak menginginkan kita supaya lebih menggali tentang PTK ini melalui diskusi interaktif tanya jawab gitu ya. Silahkan untuk para penanya, Bapak Ibu Guru yang ingin bertanya bisa dituliskan melalui kolom chat atau bisa unmute langsung ya. Kita buka untuk 3 pertanyaan dulu di putaran awal. Nanti kalau waktunya masih ada, kita lanjutkan ke sesi kedua. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa dituliskan di kolom chat atau langsung unmute mikrofonnya. Baik, di sini sudah ada yang bertanya Bapak dari kolom chat. Mau tanya berkaitan dalam pengumpulan data dalam penelitian tindakan kelas. Apakah bisa menggunakan data kuantitatif dan kualitatif? Nah, Niki dari Bapak Genoveva Linda ya. Genoveva Linda, mungkin dari Ibu Linda. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Alia. Bu Genoveva ya. Langsung dijawab. Saya panggil Geno ya Bu ya. Bu Geno ya. Baik, kan tadi sudah disampaikan bahwa penelitian PTK itu berbentuk data kuantitatif dan kualitatif. Dua-duanya harus ada Bapak Ibu ya di dalam penelitian tindakan kelas. Nah, nanti untuk data kuantitatifnya Bapak Ibu bisa menggunakan tes tadi. Nah, tesnya dalam bentuk apa? Nah, itu nanti kembali ke judul yang Bapak Ibu buat. Kalau Bapak Ibu misalkan dalam pembelajaran bahasa di dalam konteks kosakata misalkan, nanti Bapak Ibu membuat soal dalam bentuk kosakata. Atau misalkan di dalam biologi atau matematika misalkan. Nah, di dalam matematika itu dalam materi ajar apa? Ya? Bapak Ibu nanti memberikan tes, karena itu permasalahan di dalam materi ajar matematika dalam apa gitu ya. Nanti maka untuk data kuantitatifnya Bapak Ibu membuat tes dalam bentuk soal-soal yang terkait tentang materi yang Bapak Ibu mau dituntaskan di dalam judulnya itu, ya. Itu untuk mendukung data kuantitatifnya. Nah, adapun data kualitatifnya itu lebih banyak nanti menggali tentang apa proses tindakan yang Bapak Ibu lakukan di dalam kelas, gitu ya. Bukan kemampuan hasil dari siswa, gitu ya. Tetapi ini lebih meluas, gitu, jabarannya. Karena ini data kualitatif, sehingga nanti bagaimana hasil wawancara dengan siswa ya yang Bapak Ibu lakukan terkait proses pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan di dalam kelas itu untuk data kualitatifnya. Jadi dua-duanya harus ada. Pertanyaannya apakah ini penelitian kuantitatif atau kualitatif? Ya, cukup Bapak. Iya, itu ya. Baik. Gimana bisa dipahami Bu Geno ya? Bu Geno ya. Selanjutnya Niki ada pertanyaan kedua dari Ibu Muslih Rohayanti. Berapa kali maksimal melaksanakan PTK? Baik. Nah, saya logikakan dulu Bapak Ibu ya. Maksimal melaksanakan PTK berapa kali? Dari Ibu. Baik, terima kasih. Saya logikakan dulu begini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu itu misalkan sakit kepala, ya, ini ibaratnya kan PTK ini kan untuk menyembuhkan gitu ya. Apa yang menjadi permasalahannya? Kalau kita logikakan Bapak Ibu, ibaratnya kalau kita sakit kepala, kemudian kita melakukan treatment atau meminum obat, cukup tidak kalau satu kali melakukan tindakan atau meminum obat? Misalkan taruhlah obat solusinya itu menggunakan bodrek. Ya. Nah, Bapak Ibu meminum obat satu kali, kira-kira sakit kepalanya bisa sembuh enggak? Nah, itu logikanya ya. Enggak mungkin Bapak Ibu ya. Kalaupun dia bisa satu kali, itu tidak efektif namanya kesembuhannya. Gitu. Jadi silakan Bapak Ibu, kalau ada peningkatan yang Bapak Ibu lakukan dari sebelumnya, maka itu sudah dinyatakan dalam pemecahan masalah, gitu ya. Sampai dengan ada peningkatan, gitu. Kalau di siklus 2 ada peningkatan, maka cukup sampai di situ Bapak Ibu. Ya, tapi kalau memang belum signifikan peningkatannya, maka Bapak Ibu
maka lanjutkan ke siklus berikutnya. Satu siklus juga boleh, tetapi kelihatan gitu ya peningkatannya. Tapi itu jarang Bapak Ibu ya. Jarang satu siklus terus kemungkinan ada peningkatan, itu jarang. Baik, itu saya kira itu ya untuk jawabannya. Saya kembalikan ke moderator. Unmute Bu moderator, suaranya belum keluar. Suaranya unmute. Ya, Baik. mohon maaf. Niki ada pertanyaan lagi dari Bu Sri Suhanti. Apakah ada kriteria minimal dan maksimal dalam PTK dalam meningkatkan kualitas pembelajaran? Oke. Apakah ada kriteria minimal dan maksimal ya dalam PTK dalam meningkatkan kualitas pembelajaran? Nah, seperti tadi, karena sudah mengidentifikasi masalah di awal, kemudian Bapak Ibu sudah menemukan permasalahan yang akan dipecahkan gitu. Nah, sekarang setelah melakukan tindakan-tindakan yang Bapak Ibu lakukan di dalam siklus, ya, kemudian Bapak Ibu ada terlihat peningkatan yang Bapak Ibu dapatkan dalam memecahkan permasalahan yang Bapak Ibu identifikasi tadi, maka itu sudah dikatakan ada peningkatan Bapak Ibu, gitu ya. Tapi jangan sampai tidak signifikan. Misalkan ada peningkatannya hanya berapa persen gitu ya. Ya usahakan nanti untuk lebih bagus lagi gitu. Karena ya, ibarat orang hidup Bapak Ibu. Kalau hidup itu sama dengan sebelumnya itu belum ada peningkatan. Harusnya hari ini lebih bagus dengan hari yang akan datang gitu. Hari ini lebih bagus dari hari sebelumnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, seperti itu PTK itu Bapak Ibu. Saya kira itu silakan ke moderator. Iya, baik. Silakan yang ingin bertanya lagi bisa di-unmute langsung mikrofonnya. Atau boleh juga diketik di kolom chat ya, Bapak Ibu Guru. Silakan untuk bertanya sebanyak-banyaknya. Insya Allah kita akan berdiskusi secara lebih mendalam dengan pemateri kita pada malam hari ini. Ya, ada yang raise hand dari Maulida. Silakan Ibu Maulida untuk unmute langsung, boleh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, mungkin materinya saya agak tertinggal sedikit berhubung di Aceh ini kan maghrib Pak ya tadi. Terkait dengan pembahasan tadi Pak, saya ingin mengetahui lebih lanjut apakah PTK ini sama dengan best practice Pak, atau bisa diganti nggak sekali-sekali PTK dengan best practice Pak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik Ibu. Iya, pertanyaannya apakah sama PTK dengan best practice gitu ya? Ya, kalau PTK Bapak Ibu karena ada metodologi penelitian yang Bapak Ibu lakukan gitu ya, dengan karya ilmiah ini akan menghasilkan karya ilmiah. Tapi best practice itu adalah proses yang Bapak Ibu lakukan di kelas gitu ya, dari hasil apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Tapi secara metodologi ya, PTK itu lebih dalam proses prosedur ya, proseduralnya lebih ilmiah gitu. Maka tidak bisa kita katakan bahwa PTK itu ya, sama dengan best practice ya Bapak Ibu ya. Kalau best practice itu laporan saja ya Bapak Ibu lakukan dalam proses pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan di kelas. Tapi PTK lebih kepada metodologi yang Bapak Ibu lakukan secara prosedur. Dan itu perlu mengidentifikasi dari proses-proses langkah-langkah yang Bapak Ibu lakukan di dalam langkah-langkah PTK itu. Jadi tidak bisa kita katakan bahwa PTK itu sama dengan best practice ya Bapak Ibu ya. Baik, saya kira itu untuk Ibu yang dari Aceh. Terima kasih. Baik, selanjutnya nih ada pertanyaan dari Bapak Gila. Dalam PTK, teknik pengumpulan data yang tepat untuk mata pelajaran PJOK untuk jenjang SD. Nah, seperti apa Bapak mohon. Baik, untuk pengambilan data kuantitatifnya ya Pak ya? Atau kualitatifnya? Pengumpulan data yang tepat untuk mata pelajaran PJOK ya. Silakan boleh. Berkaitan dengan pengumpulan data itu tadi, maksudnya yang tepat untuk mata pelajaran PJOK. Oke, materinya apa Pak? Materinya kalau boleh tahu tentang apa di PJOK? Materinya halo, apa Bapak? Materi yang diajarkan pada PJOK itu apa Pak?
Pak siapa ini? Bapak Hila, silakan. Bapak Hila, boleh? Boleh. Halo Pak Hila. Berkaitan dengan senam lantai ini, Pak. Nah, senam lantai. Jadi nanti Bapak akan mengukur ya untuk mengambil data kuantitatifnya itu dari beberapa indikator dari senam lantai itu yang Bapak ukur itu apa dulu. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa membuat soal dalam bentuk tes dari indikator-indikator dalam senam lantai itu seperti apa. Gitu ya Pak ya. Jadi untuk data kuantitatifnya itu dalam bentuk tes. Nah, untuk kualitatifnya Bapak bisa melakukan observasi terhadap bagaimana siswa dalam melakukan senam lantai itu, dan nanti Bapak bisa menggunakan tes wawancara juga seperti itu. Jadi Pak ya, jadi fokus pada materi yang Bapak ajarkan, sehingga nanti di materi itu ada beberapa indikator yang harus diukur. Sehingga Bapak membuat tes sesuai dengan indikator yang akan diukur di dalam materi yang Bapak itu ajarkan. Baik, saya kira itu ya untuk Pak Mila. Baik, Pak, terima kasih. Baik. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya di sini terkait PTK dalam teknik pengumpulan data yang biasa digunakan pada PAUD. Ya. Itu kualitatif atau kuantitatif? Ya, Bapak Ibu, lagi sekali saya tekankan bahwa dalam penelitian tindakan kelas itu kedua data itu harus ada. Baik dia data kuantitatif maupun kualitatif. Tetapi Bapak Ibu perlu dipahami bahwa penelitian PTK itu bukan penelitian kuantitatif, tetapi dia lebih cenderung ke penelitian kualitatif. Meskipun data kuantitatifnya ada, tetapi penelitian ini dikategorikan penelitian kualitatif karena Bapak Ibu nanti proses yang Bapak Ibu lakukan itu harus disampaikan, diceritakan gitu ya dalam bentuk kualitatif. Jadi lebih banyak Bapak Ibu mendeskripsikan proses-proses yang Bapak Ibu lakukan gitu. Data kuantitatif itu hanya data pendukung saja, Bapak, untuk mengetahui kemampuan siswa dari materi yang Bapak Ibu ajarkan tadi. Ada peningkatan enggak dari kriteria-kriteria yang Bapak Ibu mau tuntaskan di situ. Baik, saya kira itu ya. Untuk semua mapel bisa sama, tidak hanya PAUD tetapi semua mapel. Itu datanya harus kuantitatif dan kualitatif. Gitu ya. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Sepertinya masih banyak yang bingung di bagian teknik pengumpulan data, Niki. Ada lagi yang bertanya tentang bagaimana teknik pengumpulan data yang tepat nih untuk SD meningkatkan kemampuan membaca. Nah, teknik pengumpulannya seperti apa? Iya, ini mata pelajaran apa nih? Ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia untuk SD? Ini bebas sepertinya kemampuan bebas, ya? membaca. Nah, ini kan permasalahannya di membaca ya. Ini untuk data kuantitatifnya ini. Jadi nanti data kuantitatifnya dalam penelitian ini fokus pada kemampuan siswa dalam membacanya itu diukur dengan cara apa. Tentu nanti Bapak Ibu menggunakan tes di situ ya. Dalam meningkatkan kemampuan siswa membacanya seperti apa. Nanti indikator-indikator membaca itu seperti apa sehingga Bapak Ibu bisa membuat tes dalam bentuk multiple choice. Kalau membaca boleh gitu ya, tetapi berdasarkan indikator-indikator dalam bacaan itu. Ketika membuat instrumen penelitian tes ya, maka nanti harus berdasarkan indikator yang akan kita capai gitu ya. Semua mapel sama Bapak Ibu. Jadi semua materi itu memiliki indikator-indikator yang akan dicapai dalam yang harus dipahami atau dikuasai oleh peserta didiknya Bapak Ibu. Itu ya Bapak Ibu ya. Iya, terima kasih. Ada lagi yang ingin mohon penjelasan ulang terkait dengan teknik analisis data Bapak, soalnya tadi kurang jelas. Ya. Untuk setelah Bapak Ibu mengumpulkan data, maka teknik selanjutnya yang paling terakhir adalah analisa data. Nah, kan di situ tadi Bapak Ibu menggunakan data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif, Bapak Ibu nanti akan menganalisis hasil tes yang Bapak Ibu buat. Oke ya, analisis tes ini bisa Bapak Ibu menggunakan software, nanti bisa ada SPSS boleh, atau Excel juga boleh Bapak Ibu. Kalau tidak paham dua-duanya, pakai yang manual. Tapi kita kan sudah zaman 4.0 ya sekarang ya. Jadi Bapak Ibu mohon kita beradaptasi dengan keadaan zaman ini. Jadi kalau mau cepat menganalisa data, Bapak Ibu pakai yang software gitu ya, seperti SPSS
hanya mencari rata-rata dan simpangan bakunya saja, Bapak Ibu, dari hasil pretest dan post-testnya. Kalau ada peningkatan, post-testnya lebih tinggi dari pretest, maka ada peningkatan dari kemampuan yang Bapak Ibu mau tuntaskan itu, gitu ya, mau diteskan. Jadi nanti kalau data kuantitatifnya bisa menggunakan analisa data dengan software, Bapak Ibu, dengan software SPSS atau menggunakan Excel juga boleh. Nanti di situ bisa Bapak Ibu tutorial nanti bagaimana cara menganalisa. Intinya Bapak Ibu mendapatkan data dulu. Di teknik kumpulan datanya ada data tes dan non tesnya. Nah, nanti untuk data kualitatifnya Bapak Ibu dari observasi dan wawancara itu mau diapakan itu dibahasakan Bapak Ibu, hasil observasi dan wawancara ini. Atau ya, seperti itu ya. Jadi nanti Bapak Ibu menganalisa data dengan data kualitatif. Ya. Oke. Saya kira itu ya untuk yang analisa data. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Sika Darman. Data kuantitatif adalah data menggunakan angka dan statistik dalam pengumpulan serta analisis data yang dapat diukur. Sedangkan kualitatif bersifat lebih menyelidiki hingga menghasilkan data yang tidak dapat diperoleh lewat prosedur statistik. Pertanyaannya, bagaimana mengukur data kualitatif sehingga bisa dikatakan datanya valid? Nah, ya, untuk data kualitatif tidak perlu divaliditas datanya ya Bapak Ibu. Karena ini sifatnya mendeskripsikan saja gitu. Beda dengan data yang kuantitatif. Jadi untuk mengetahui datanya valid atau tidaknya itu bisa diukur dengan angka. Tetapi untuk kualitas kualitatifnya itu untuk melihat kualitas dari proses pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan gitu ya, untuk dideskripsikan. Jadi kualitatif itu hanya cukup untuk dideskripsikan saja dari hasil data yang Bapak Ibu peroleh gitu ya, tidak perlu divalidasi gitu. Cukup untuk dideskripsikan kualitas dari pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan dari beberapa siklus yang Bapak Ibu lakukan di dalam tindakan kelas ini. Baik, saya kira itu ya. Ya, baik. Jadi hanya deskripsikan saja. Selanjutnya ada pertanyaan ini Bapak dari Hulwatul Ro'yi. Pertanyaannya, kenapa PTK itu identik dengan kata meningkatkan? Kenapa tidak pengaruh? Ya. Selain itu juga Pak, selain meningkatkan, dari mana kita mengetahui bahwa penelitian tersebut termasuk dalam PTK? Baik, tadi sudah saya sampaikan di awal Bapak Ibu, kecenderungannya PTK itu kalau dijuluki itu mesti meningkatkan ya. Karena kan mau memecahkan masalah Bapak Ibu. Tidak mungkin katanya pengaruh gitu. Karena kalau pengaruh kan nanti lebih cenderung ke eksperimen jadinya Bapak Ibu. Karena PTK ini idealnya untuk memecahkan permasalahan yang Bapak Ibu identifikasi di awal. Karena Bapak Ibu mulai dari identifikasi itu untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang Bapak Ibu temukan di real condition yang Bapak Ibu hadapi di kelas. Gitu ya. Sehingga nanti PTK itu lebih idealnya ke kualitatif gitu. Oke, jadi jangan menggunakan kata pengaruh karena Bapak Ibu mau memecahkan permasalahan ya tentu adanya peningkatan yang harus dilihat dari masalah yang sudah ada. Gitu. Nah, sehingga desainnya itu ya harus menggunakan kata peningkatan, tidak menggunakan kata pengaruh. Kalau pengaruh nanti dia akan menggunakan rumus yang berbeda, Bapak Ibu. Nah, saya ibaratkan tadi kan di judulnya, kalau judulnya meningkatkan. Sudah cukup, Bapak? Sebentar. Kalau judulnya mengatakan pengaruh, kemudian desainnya PTK, ibaratnya kayak tadi, kepalanya kucing, ekornya kebo. Jadi harus sinkron gitu. Kalau meningkatkan, maka nanti desain penelitiannya itu adalah PTK. Gitu. Kepalanya kucing, ya ekornya juga kucing. Gitu, gitu ya. Saya kira itu. Iya, terima kasih. Waktu kita 15 menit lagi. Silakan, ada sekitar mungkin 2 pertanyaan lagi. Bisa unmute atau di kolom chat langsung ya, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu guru yang ingin bertanya terkait PTK bisa diketikkan di kolom chat. Dalam PTK satu siklus itu berapa pertemuan Bapak? Nah ini ada pertanyaan. Dalam PTK satu siklus itu berapa pertemuan?
Nah, tergantung dari desain rancangan pembelajaran yang Bapak Ibu buat di dalam pembelajarannya, gitu ya. Kan Bapak Ibu kan sebelum mulai tindakan itu kan Bapak Ibu mendesain modul ajar. Nah, disitulah akan Bapak Ibu lakukan berdasarkan modul ajar yang Bapak Ibu buat. Nah, tergantung itu kan pertemuan pertama, kedua, dan seterusnya itu kan tergantung dari tuntasnya tujuan pembelajaran yang Bapak lakukan berdasarkan tujuan pembelajaran yang didesain ya Bapak Ibu ya. Ini kan ideal tergantung kontekstual ya masing-masing. Jadi kalau Bapak Ibu mendesainnya untuk berapa kali pertemuan, 3 kali atau 4 kali ya itu tergantung dari desain modul ajar yang Bapak Ibu buat. Saya kira kembali ke situ Bapak Ibu ya. Idealnya kembali kepada desain modul ajar yang Bapak Ibu buat. Saya kira itu. Baik, terima kasih Bapak. Ada lagi mungkin Bapak Ibu guru yang belum bertanya, silahkan. Silakan untuk bertanya Bapak Ibu bisa melalui kolom chat atau langsung di-unmute saja. Ibu moderator, Ya, silakan Ibu. selamat malam semua. Mungkin dari saya saya lebih menariknya ke bagian sastra untuk upacara. Misalnya bagian sastra itu, misalnya upacara peminangan, terus upacara pembukaan lahan baru. Apakah kita menggunakan menggunakan pendekatan kualitatif dengan kuantitatif atau tidak? Hanya pilih salah satu saja. Ini Baik. mungkin saya mohon pencerahan dari Pak Dokter. Baik. Saya kembali ini dulu Bu. Apakah Ibu mau menggunakan tes untuk mengambil datanya di situ? Ya, menggunakan tes. Baik. Tentu nanti kalau dia tes, ya subjeknya juga ada kualitatifnya ya, tes Oh non iya, tesnya baik. juga gitu. Nah, seperti Iya, itu Bapak baik, Ibu ya. baik. Iya, Kalau dia baik. menggunakan tes, maka dia nanti pada data kualitatif. Kalau dia non tes, maka nanti ke data kualitatif. Baik, saya itu ya. Saya kira itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Baik. Ibu Moderator. Ya, terima kasih Ibu Guru atas pertanyaannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. 1 atau 2 pertanyaan lagi. Silakan Bapak Ibu yang masih penasaran terkait dengan penelitian tindakan kelas untuk bisa bertanya. Cukup mungkin ya Bu Moderator. Cukup ya. Karena tidak ada yang bertanya ini, saya kira ini sudah paham. Tinggal ini Bapak Ibu, kuncinya sekarang Bapak Ibu adalah mulai menulis, gitu ya. Kalau sudah paham, maka Bapak Ibu silahkan mulai menulis. Memang pada dasarnya Bapak Ibu menulis itu sulit, tetapi kalau tidak dipaksakan menulis, maka Bapak Ibu tidak akan jadi. Ya, intinya tulis saja dulu semampu Bapak Ibu, maka nanti ada proses-proses untuk bisa dalam tahap penyempurnaan. Intinya sekarang adalah mulai menulis, Bapak. Ya, kuncinya adalah bagaimana Bapak Ibu mulai menulisnya. Itu ya mungkin sebagai masukan saya Bapak Ibu, karena kalau tidak mulai menulis maka Bapak Ibu tidak akan jadi karya tulis ilmiahnya. Gitu ya. Mari kita sama-sama mulai menulis Bapak. Oke, itu saja mungkin dari saya. Ya, terima kasih Bapak Selamat Riyadi. Sepertinya kita cukupkan karena waktu juga untuk diskusi pada malam hari ini. Kita cukupkan sampai di sini. Saya Alaya Al-Fatihah selaku moderator. Mohon maaf ya apabila ada salah tutur kata dan perilaku yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru sekalian. Dan terima kasih atas partisipasinya dalam diklat edukasi ini Bapak Ibu guru. Semoga kita tetap semangat sebagai guru-guru Indonesia yang hebat untuk terus meningkatkan kualitas diri ya Bapak Ibu guru. Sebelum kita tutup diklat pada malam hari ini, kita ambil sesi foto bersama dulu ya. Oh, Ibu Moderator, mungkin ada tambahan sedikit dari saya. Mungkin berikan kesempatan 5 menit untuk Pak Alpan untuk memberikan ini sepatah 2 kata untuk malam ini.
Ya, Oh, kebetulan iya. beliau hadir itu. Silakan. Oh iya, Bapak Alpan hadir di sini. Beliau juga merupakan salah satu dosen di Universitas Hamzah Wadi. Ya, silakan Bapak Alpan. Mungkin ada yang ingin Bapak Kita sampaikan. foto-foto dulu Bapak Ibu. Foto-foto dulu semuanya. Ini Bapak Alpan baru bergabung, jadi mungkin kita foto dulu Kak, sepatah dua kata dari Pak Dokter. Iya, Niki, para peserta, para ibu bapak guru ingin mendengarkan pencerahan juga dari Bapak Alpan. Pak Bilal Silahkan. sudah luar biasa itu Pak. Udah selesai dia Pak Dokter ya. Sudah, Bu, Pak Oh, Dokter. oke. Baik, sebelum saya foto mungkin ada tambahan ya terkait dengan kegiatan kita. Eh, yang pertama saya konfirmasi dulu Ibu Moderator. Tadi mulainya jam berapa ya? Jam 7.30, Bapak. Jam 7.30. 7. Kalau Oh. di WITA, kalau di WIP-nya jam 6.30. Iya, ya betul ya. Jadi saya kira tadi kita mulai jam 20 jam WITA ya. Makanya saya begitu masuk, ini sudah mulai atau enggak gitu. Ternyata sudah setengah jam sudah Kebetulan terlewat. pematerinya di waktu Indonesia Barat, makanya Oh pakai waktu iya, Indonesia Barat. alhamdulillah. Luar biasa. Tapi semangat Bapak Ibu ini kita lihat yang hadir ini hampir sama seperti tadi malam ya. 70 sampai 100 orang. Tapi yang dari evaluasi kami, ini Pak Foundernya kebetulan ada kegiatan ya, saya mewakili Pak Founder. Eh, dari evaluasi kami hari pertama, yang hadir itu sekitar 80 orang, yang sudah isi daftar hadir, saya tutup baru saja kami tutup, itu 220 orang. Ya. Itu yang isi daftar hadir. Eh, itu ada di hati Bapak Ibu ya, silakan kami berikan seluas-luasnya. Kami tidak permasalahkan itu, yang penting kami bisa memberikan kebaikan bagi Bapak Ibu, bisa memberikan ilmu apa yang kami miliki, dan eh, yang kami harapkan adalah bagaimana Bapak Ibu bisa memberikan informasi kepada teman-teman yang lain terkait dengan apa kegiatan-kegiatan lembaga Bali Literasi ini untuk guru-guru hebat di seluruh Indonesia dan dimanapun berada. Bapak Ibu, kali ini sebenarnya masih banyak waktu sebenarnya ya. Kalau Bapak Ibu mau gunakan untuk lebih menggali lagi nih. Kebetulan Pak Slamet Riyadi ini salah satu eh, beliau ini peraih beasiswa by riset ya di Universitas Malang. Tadi sudah diperkenalkan mungkin ya. Ya, by Sudah riset Pak ini Dokter. beliau ini memang ahlinya di bidang itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin bertanya, kami persilakan sebenarnya. Tapi ini sudah ditutup sepertinya ini ya, karena sudah begitu lama sepertinya ini. Oke. Untuk besok malam Bapak Ibu, kami harap kita mulai jam 8 ya, atau jam setengah 9. Sebenarnya kami sudah buka ruang ini. Jam setengah 7 ya, setengah 8 jam WITA, jam Jakarta itu jam setengah 7 ya. Setengah 7. Kemudian besok malam sebenarnya malam ini itu bagian bab 2 ya, tentang kajian teori, tetapi Pak Slamet Riyadi kebetulan sedang besok malam ada kegiatan beliau, jadi beliau maju dulu untuk metodologi. Kemudian yang besok malam kita akan belajar bagaimana merancang bab 2, bagaimana mencari referensi, bagaimana mengutip, dan lain sebagainya. Dan besok malam itu pematerinya adalah Pak Fadri Mursyidin. Nah, beliau ini yang pakai topi yang paling ganteng dan masih muda beliau ini ya. Masih muda, insya Allah sedang mencari jodoh. Semoga ada jodoh di sini. Masih muda beliau ini ya. Jadi besok malam Bapak Ibu bisa berkenalan, bisa sharing-sharing. Dan kami harap jangan hanya narasumber saja yang memberikan paparan ya. Kami berharap Bapak Ibu guru dan kami lihat juga peserta ini bukan hanya Bapak Ibu guru, tapi Bapak dosen, Ibu dosen, kemudian banyak sekali ya akademisi dan lain sebagainya. Kami harap kita bisa berbagi informasi, berbagi ilmu di tempat atau di ruang Zoom ini. Begitu Bapak Ibu.
saya kira tidak ada lagi ya, tidak lagi. Besok malam kita berjumpa Bapak Ibu semuanya. Silakan isi daftar hadir. Kami sudah berikan daftar hadir di chat. Kemudian nanti kami akan kirimkan melalui grup Sarasehan dan Diklat. Kemudian untuk materi ini Bapak Ibu sekali lagi saya tegaskan, contoh kemudian materi-materi yang disampaikan oleh narasumber kami sudah siapkan Bapak Ibu. Ini saya perlihatkan saja ya, tapi kami belum mau share ya. Nanti sebentar dulu. Nanti di pertemuan terakhir ya. Ini bisa nge-share nggak ya? Oh, oke, bisa. Oke. Nah, ini nanti kami sudah siapkan Bapak Ibu. Pertama ada undangan, kemudian laporan kegiatan kita malam ini ya selama 4 hari. Kemudian contoh pengembangan diri kami sudah siapkan Bapak Ibu. Kemudian nanti materi-materi instruktur, fasilitator itu sudah kami siapkan di sini. Kemudian nanti ada contoh laporan PPK Bapak Ibu ya. Sekali lagi, kemudian ini buku saku yang terkait dengan bagaimana meningkatkan profesionalitas seorang guru terkait dengan hukum yang dibutuhkan, ya, terkait dengan panduan di masing-masing sekolah. Kemudian Bapak Ibu nanti semua materi ini kami berikan kepada Bapak Ibu, tapi di akhir ya, nanti di sesi penutupan, kemudian kami sedang menunggu rancangan sertifikatnya Bapak Ibu, sedang dibuatkan oleh tim, dan nanti itu kalau sudah komplit baru kami akan share. Dan itu sudah kami bagikan di link ya Bapak Ibu, di ini Bapak Ibu bisa dikunjungi ya. Ini terlihat nggak ya Pak Jailani, ini terlihat nggak? Terlihat Pak Dokter. Oke, ini di bagian Sarasehan Bapak Ibu bisa dibuka. Nanti di Balai Literasi ORG. Oke. Nah, di sini kami sudah sediakan di sini ya. Tinggal klik saja di sini nanti akan diarahkan ke semua berkas itu. Tapi kami masih kunci dulu Bapak Ibu ya. Jadi kami masih pegang kuncinya, baru kami buka kuncinya kalau sudah kegiatan ini berakhir. Begitu ya Bapak Ibu, supaya tidak ada dusta di antara kita. Begitu katanya anak muda sekarang. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator yang mungkin dari Ibu ada- Lin menyampaikan, berikan kesempatan kepada Pak Alpan untuk menyampaikan Mungkin masukan Bapak yang Ibu terbaik. ada masukan dari Bapak Ibu guru terkait dengan pertemuan kita mungkin? Mungkin ada yang ingin apa begitu besok malam? Besok malam itu tinggal 2 malam ya. Tinggal 2 malam kita akan berdiskusi bersama. Baik, Itu Ibu cukup malam ini? Moderator, mungkin dari saya, Ibu Moderator. Ya, silakan Ibu, mungkin ada masukan Oke, untuk baik, terima kasih. Mungkin untuk kegiatan besok malam itu mungkin dari artinya saya menawarkan kalau bisa mungkin ya jam 7 lah begitu supaya artinya jaringan jangan ada gangguan. Ini mungkin dari saya, Ibu Moderator, dengan Iya. Pak Dokter. Mungkin saya kembalikan ke Ibu Moderator. Terima Iya, kasih Ibu Moderator dengan Pak Dokter. Iya, terima kasih Ibu atas masukannya ya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Alpan dan kepada pemateri kita Bapak Slamet Riyadi Jailani MPD atas keluangan waktunya yang telah berbagi ilmu kepada kita pada malam hari ini. Insya Allah ada di kelas selanjutnya besok malam dan malamnya lagi. Semoga Bapak Ibu guru tetap semangat dan terus istiqomah dalam meningkatkan kualitas diri sebagai seorang pendidik, Bapak Ibu guru. Sesi foto dulu Bu Moderator. Iya, kita ambil sesi foto bersama dulu sebelum kita tutup acaranya. Silakan. Baik, terima kasih buka Ibu kameranya Bapak Moderator. Ibu ya. Kita minta Oke, tolong ya, Bapak Ibu. kameranya dibuka dulu ya, supaya kelihatan wajah-wajah cantik dan ganteng-gantengnya ini. Wih, luar biasa ini. Teman-teman guru hebat ini ya dari seluruh Indonesia. Oke. Ya, kita mulai ya slide pertama. Oke. Silakan yang
kalau tidak masalah untuk membuka kamera. Ya. 3, 2, 1. senyum Bapak Ibu. Ya, 3, 2, 1. Baik. Iya. Kemudian Selanjutnya, slide kedua, silakan untuk membuka kamera jika tidak masalah. Ya. 3, 2, 1. Oke. Terakhir slide ketiga. Slide ketiga. Iya, Bapak Ibu silakan buka kameranya. Senyum. 3, 2, 1. Ya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah mengikuti diklat edukasi ini. Mungkin itu saja dari kami, dari saya pribadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Marilah kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Moderator, Ibu Alia Al-Fatihah. Mari Bapak Ibu. Moderatornya fresh ini, Pak. Saya Mantap. pamit. Ya, Mohon maaf Silakan ya, Pak jika Aji ada ya, kurang. alumni atau gimana? Gimana? Alumni atau masih kuliah? Ini mahasiswa saya Bapak Ibu sedang proses Luar biasa. skripsi di Mantap ini. Oh, mantap. Pantas fresh suaranya ini ya, Pak. Selamat Riyadi. Wah, seger kita dengar ini. Baik. Makasih ya Bapak Ibu ya atas partisipasinya. Mohon izin. Ya, makasih Mbak. Izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Maulida, hadir juga ya Pak Kadarma.